Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hidup sepenuhnya itu hidup dengan intens, hadir sepenuhnya dan kemudian secara intens mengalami apa yang sedang terjadi. Fokus, tidak terpecah-pecah, terbelah-belah. Sedang melakukan sesuatu tetapi memikirkan yang lain, itu artinya nggak hidup sepenuhnya. Hidup sepenuhnya adalah hadir sepenuhnya, sadar sepenuhnya, dan kemudian mensyukuri, menerima. Itulah yang namanya hidup intens. Sehingga kita sungguh-sungguh merasakan, tidak ada yang terlewatkan, mengalami apa yang sungguh-sungguh kita alami. Dan di situ kita menemukan ketenangan, kebahagiaan, keutuhan, tidak terbelah. Banyak yang sedang melakukan sesuatu tetapi memikirkan yang lain, sehingga tidak intens, tidak hidup sepenuhnya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya." Hidup sepenuhnya. Dan disitulah kunci kebahagiaan. Karena seringkali ada istilahnya the happiness trap, jebakan kebahagiaan. Jebakan kebahagiaan ini adalah menaruh pada benda atau sesuatu yang ada di luar dan belum terjadi. Relasi saya yang baik akan terjadi kalau saya bertemu dia. Nanti relasi saya akan baik. Saya akan damai kalau saya mendapatkan pekerjaan ini. Saya akan tenang dan bahagia kalau saya mendapatkan rezeki ini. Dan itu semua belum terjadi. Kebahagiaan ada di nanti. Inilah yang disebut dengan happiness trap, jebakan kebahagiaan. Sehingga akhirnya kita tidak sungguh-sungguh bahagia. Bahagianya nanti kalau naik kelas, bahagianya nanti kalau lulus, bahagianya nanti kalau dapat pekerjaan, bahagianya nanti kalau menikah. Dan ternyata ketika sudah mendapatkan semuanya itu, hanya ada kesenangan sebentar. Tetapi kemudian muncul kelaparan akan sesuatu yang lebih. Itulah happiness trap. Ini seperti orang yang jalan di tempat yang panas, tersengat matahari sampai pusing hampir pingsan, lalu mendapat penglihatan di depannya ada pohon yang teduh, maka dia segera lari ke pohon itu dan kemudian berteduh, istirahat dan merasakan keteduhan, kegembiraan. Tapi kemudian dalam waktu dekat dia tidak nyaman. Dia pergi lagi ke tempat yang panas karena berpikir ada sesuatu yang membuat dia akan tenang kalau dia nanti menemukannya. Tetapi ke tempat panas itu tetap tidak menemukan. Lalu dia balik lagi ke bawah keteduhan pohon itu. Dan dia bolak-balik begitu karena tidak nyaman berada di dalam keteduhan itu. Dia masih mencari. Mencari juga adalah the happiness trap, jebakan kebahagiaan. Karena sebetulnya kita hanya perlu tenang, sadar, hadir sepenuhnya, lalu merasakan rasa syukur dan kedamaian. Perhatian fokus penuh tak terbelah, hadir sepenuhnya, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan tidak terletak pada peristiwa, tetapi pada diri kita, pada kesadaran. Kalau kita bisa menyadari diri dan kemudian terbuka dan menerima apa yang sedang terjadi, itulah kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita itu tidak nanti di sana, tetapi di sini sekarang. I am here for you. Terbuka sepenuhnya, percaya segala-galanya,
mengandalkan dan menerima segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah satu-satunya kebahagiaan, karena itulah satu-satunya kenyataan. Kalau kita tidak hadir sepenuhnya, fokus sepenuhnya pada saat ini, tetapi kemudian terbelah-belah nanti baru bahagia, dan sekarang ini hadir tetapi pikiran ke tempat lain, kita tidak menemukan kebahagiaan itu. Yang ada hanya keterpecahan. Karena itu yang membuat kita berduka dan sedih juga bukan peristiwa, tetapi penolakan dalam diri akan emosi-emosi yang muncul. Kalau kita bisa menyadari perasaan-perasaan yang muncul, apapun itu, kemudian menyaksikannya, tidak menolak, tidak menafsirkan, tidak memendamnya, tetapi menyadarinya dan merasakan sepenuhnya perasaan-perasaan itu, mau senang mau susah, perasaan itu mempunyai irama. Ada awalnya, ada intensitasnya, dan kemudian ada resolve, kemudian hilang. Nah, itulah proses letting go sebetulnya. Ketika kita bisa menyadari, menerima perasaan tanpa menghakimi, tanpa menolak, dan kemudian menyaksikan bagaimana perasaan itu mulai meningkat intensitasnya, dan kemudian ketika full dirasakan, diterima, dia kemudian akan fade away, dan kemudian menghilang. Nah, pada waktu itu kemudian kita menjadi lega, ringan, tenang. Dan seluruh proses itu terjadi di dalam diri. Tetapi dengan mengatakan bahwa kedamaian, ketenangan, kebebasan dari perasaan negatif itu nanti kalau saya dapat ini, nanti kalau saya berelasi dengan dia, itu adalah sebuah pelarian, penolakan terhadap perasaan yang muncul. Lalu menaruh perasaan itu di sana nanti, sehingga kita tidak menghadapinya, tidak mengelolanya, tidak menyadarinya, dan tidak melepaskannya. Maka kemudian kita akan terus-menerus terbelenggu oleh perasaan-perasaan yang memang tidak selesai. Tetapi dengan proses menyadari, kemudian menerima, dan kemudian menyaksikan, maka kemudian intensitas perasaan itu akan menghilang dengan sendirinya. Pada waktu itulah kita lega, kita damai, kita bebas, kita bahagia. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.